ide dari mengembangkan channel TV desa lokal ini sebenarnya terinspirasi salah satunya dari apa yang disampaikan Bung Hatta, bahwa Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Jadi saya membayangkan Indonesia tidak akan memahami atau kemudian siar itu akan maksimal ketika hanya disiarkan dari Jakarta, tapi bagaimana siar-siar itu juga disiarkan dari desa-desa, maka Indonesia akan lebih bergema, lebih bersuara. Jadi TV desa kami meyakini akan besar karena lahirnya TV-TV desa lokal. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep model bisnisnya seperti apa yang kita kembangkan? Di TV desa lokal kita mendorong atau membantu mereka mengembangkan channel YouTube lokal dengan brand TV desa. Artinya ada logo TV desanya di situ dengan nama lokal, Mama TV Desa Madura, TV Desa Semarang, TV Desa Jember, dan seterusnya. Nah, kita mendampingi mereka untuk kemudian bagaimana ada bisnisnya juga yang tadi disampaikan. Apakah bisnis ketika menggunakan channel YouTube itu hanya kemudian AdSense aja atau iklan dari YouTube saja? Enggak, bukan hanya itu. Banyak hal yang bisa dikembangkan ketika kalau di konvensional dulu itu kan bicaranya berapa eksemplar yang dicetak. Nah, kalau di hari ini lebih pada berapa subscriber yang Anda punya. Dari subscriber itu berapa yang kemudian menyaksikan. Nah, dulu kita ketika bicara industri yang media itu sangat terbatas ya, beberapa saja yang menguasai, itu agak kesulitan kita memberikan data atau mungkin orang jadi kurang percaya dan seterusnya. Tapi ketika menggunakan YouTube channel, maka semua data analitiknya itu sangat jelas sekali bahwa channel yang ini tayangan ini ditonton berapa banyak, berapa lama waktu tontonnya. Kemudian umpama TV desa lokal, TV desa lokal mana itu dia bisa menganalisis bahwa penonton mereka itu banyak nontonnya di jam-jam berapa, kemudian di hari-hari apa, kemudian di konten-konten apa. Ini analitik YouTube-nya itu sangat detail sehingga kemudian itu sangat akan lebih memudahkan ketika akan bicara monetize tapi di luar dari YouTube. Artinya seperti yang tadi disampaikan Pak Edi tadi tentang meluncurkan produk tertentu, bahkan sudah tidak pakai media tapi pakai endorser gitu. Bagaimana kalau Raffi Ahmad yang ngomong, maka ada lebih dari 20 juta subscriber. Bagaimana kalau kemudian produknya ditaruh di mejanya Deddy Corbuzier podcast, maka 19 juta subscriber akan nonton, dan setiap tayangan dia minimal lewat dari 1 jam atau lewat dari 1 hari pasti lebih dari 1 juta yang nonton dan seterusnya. Itu bagian yang menjadi ukuran-ukuran yang lebih gampang daripada media dulu. Itu kan kita kalau tayangan mungkin Pak Edi juga sepakat bahwa kalau bicara tayangan kan Tuhannya itu kan Nielsen kan ini. Jadi apa kata Nielsen itu yang kemudian jadi pegangan untuk teman-teman mengalokasikan sponsor. Tapi kalau dengan pola yang sekarang kita coba kembangkan, model bisnisnya adalah ketika murni itu dikerjakan dan ditayangkan di channelnya teman-teman di daerah, maka TV desa tidak ikut mengambil manfaat bisnis apapun. Jadi brand yang dipakai di TV desa lokal itu kami tidak menetapkan artinya harus bayar berapa dan seterusnya, enggak, karena memang kita berpikir pada ayo kita besar bersama-sama. Kira-kira itu. Kemudian mengapa channel YouTube ini nanti bisa teman-teman bisa melihat juga bagaimana mesin pencarian, bagaimana orang lebih suka nonton daripada baca. Hari ini mungkin sama-sama pengen tahu tentang sesuatu, maka ketika googling kemudian di situ ada opsinya tayangan YouTube, saya yakin lebih dari
80% akan ngeklik YouTube-nya dulu, karena budaya baca kita kan juga masih cukup rendah ya, jadi lebih baik nonton aja deh daripada harus baca media online-nya atau mungkin e-book atau apa, dan kecuali beberapa hal kemudian menjadi intent belum menyampaikan itu, meningkatkan brand awareness dan seterusnya. Ini YouTube menjadi salah satu opsi. Dan yang menarik adalah interaktifnya bisa dibangun ketika hari ini mungkin dulu kalau mau ada interaktif itu persiapannya luar biasa. Saya merasakan betul dulu 2004, 2005 kita masih di Semarang itu, ketika mau live di TV RI itu 1 jam sebelumnya sudah di sana, kemudian banyak hal yang harus dipersiapkan, alatnya segambreng-gambreng seperti itu. Tapi hari ini semua menjadi lebih mudah. Orang nggak perlu datang ke studio pun bisa, seperti hari ini kita bisa berbincang tanpa harus ketemu fisik langsung. Untuk tayangan ya masih tetap bisa jalan, interaktifnya bisa jalan dan seterusnya. Ini pilihan-pilihan kita, dan alhamdulillah ini per hari kemarin sebaran kita dari titik-titik merah ini, jadi memang yang dominan masih Jawa, Papua kita ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada beberapa, dan kita sudah berhenti untuk menambah channel TV desa lokal itu sampai tadi malam. Tanggal 1 ini sudah kita tidak mengembangkan lagi, lebih pada yang sudah ada kita kuatkan. Setidaknya pulau-pulau yang besar ini sudah ada presentatif kita. Ini teman-teman bisa melihat di website kita lokal.tvdesa.id. Nah, services yang tadi saya sampaikan, layanannya apa? Teman-teman di daerah bisa mengembangkan kreativitasnya dengan cara ada production, ada live streaming, mereka bisa tawarkan. Untuk manajemen media mereka juga bisa tawarkan. Nah, bagian ini yang kemudian nanti tim manajemen TV Desa ya akan mendampingi mereka cara model bisnisnya kayak apa. Tetapi ketika kemudian itu dilaksanakan di daerah dan tidak ada terkoneksi, artinya tidak ditayang di siaran TV Desa di kita, itu nggak ada bisnis apapun yang artinya nggak ada model bagi untung atau apa, nggak ada, murni itu untuk mereka. Tetapi ketika kemudian nanti ada kebutuhan klien yang kemudian pengen naik di satelit, pengen naik di aplikasinya TV Desa, maka baru ada bicara bisnis itu. Pengembangannya dengan partnership, ada placement, ada blocking time dan seterusnya, itu bagian-bagian yang sudah kita lakukan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan mungkin tidak cukup banyak menjawab harapan dari forum ini, tetapi kalau yang kami ingin sampaikan adalah modal yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah mati adalah kreativitas. Jadi yang penting jangan takut untuk kreatif dan kemudian melihat peluang-peluang yang ada, karena alat seperti apapun, modal segede apapun, kalau tidak mengikuti perkembangan dan kita tidak kreatif, ya pasti akan selesai juga pada akhirnya.